Hai, ketemu lagi dengan saya, Anita Wijayanti. Hari ini kita akan membahas masih teori tentang sistem informasi manajemen, dan kita akan membahas tentang Foundation in Business Intelligence. Nah, hari ini kita melihat ada perusahaan yang sudah menggunakan basis data, tetapi masih banyak perusahaan yang menggunakan file tradisional. Jadi kalau kita lihat perbedaannya seperti ini nih. Nah, kalau kita sudah menggunakan komputerisasi semuanya, semua proses, atau gambarannya masih seperti ini. Mungkin di perusahaan tempat Anda kerja seperti apa. Nah, kalau yang tradisional atau konvensional itu pemrosesan data suatu aplikasi dilaksanakan oleh bagian yang terkait dengan aplikasi tersebut, sehingga aplikasinya bisa beda-beda. Sedangkan kalau kita sudah berbasiskan basis data, ini akan ada integrasi antar data, sehingga sistem informasi yang menyampaikan informasi itu menjadi lebih lengkap dan relevan, sehingga akan lebih banyak untuk memberikan manfaatnya. Nah, pengolahan data secara tradisional kalau kita lihat ini merupakan suatu kumpulan aplikasi atau program file yang dimana program file itu mengerjakan satu fungsi. Jadi satu fungsi, satu program file. Misalkan untuk bagian keuangan, ini program filenya mungkin berbeda dengan bagian marketing gitu ya atau pemasaran. Nah, ini biasanya untuk tradisional seperti itu. Nah, setiap aplikasi suatu lingkungan proses pemrosesan file itu juga beroperasi khusus pada file tersebut. Nah, masing-masing file ini kalau di dalam data yang tradisional atau pengolahan data tradisional itu tidak saling berhubung ya. Jadi misalkan bagian keuangan tidak terhubung dengan bagian marketing. Nah, kemudian kita akan lihat prosesnya seperti ini ya. Tadi kalau kita lihat accounting ini bekerja sendiri. Human resource ini ada usernya, aplikasinya juga sendiri, filenya juga sendiri. Sales marketing, usernya sendiri, aplikasinya sendiri ya, filenya juga sendiri. Nah, seperti ini. Ini untuk yang tradisional atau konvensional kita seringnya seperti ini ya. Nah, ini masih banyak sekali perusahaan yang datanya bentuknya seperti itu. Kalau kita lihat nih, kayak misalkan aplikasi ini di sebuah universitas ya, aplikasi akademik ini punya file akademik sendiri, aplikasi keuangan punya file keuangan sendiri, alumni punya file alumni sendiri ya. Dengan karakteristik tersebut, keterbatasan dari pengolahan data tradisional itu akan tampak sekali, apalagi dengan kecepatan proses bisnis yang saat ini terjadi. Nah, ada beberapa kelemahan dalam pengolahan data tradisional yang juga sudah pernah tadi kita bahas ya. Data menjadi terpisah, terisolasi karena file tidak terhubung. Kita nggak bisa nih mengcombine antara file keuangan dengan file marketing gitu ya. Nah, itu akan sangat susah. Apalagi kalau sistemnya atau program yang digunakan itu bisa beda. Nah, kadang-kadang muncul redundansi data atau data yang berulang ya. Nah, ini sangat susah untuk dihindari karena apa? Karena setiap aplikasi itu mempunyai file atau data sendiri-sendiri. Dan yang terakhir adalah mungkin berpotensi terjadinya inkonsistensi data. Jadi data itu nggak sinkron gitu ya. Antara data satu dengan data yang lain itu kadang-kadang nggak sinkron. Walaupun ini ya apa namanya mereka berusaha untuk mensinkronkan gitu ya, tapi ternyata ada satu dua data yang terselip. Nah, ini yang menjadi permasalahan dalam pengolahan data untuk tradisional. Nah, sehingga kadang-kadang data itu membingungkan ya, membingungkan sekali kalau datanya sudah tidak sinkron dan lain sebagainya, kita mau mengambil keputusan juga bingung tuh ya. Nah, kemudian untuk program aplikasi itu biasanya punya aplikasi itu punya sendiri-sendiri ya. Jadi filenya itu juga berbeda-beda. Nah, ini juga susah untuk menyajikan data itu sebagai objek data yang complicated gitu ya, yang komplit gitu ya. Jadi kita harus melihat datanya, menganalisanya itu harus potong-sepotong. Nah, ini sangat bertentangan dengan proses analitik yang kalau kita menggunakan big data gitu ya. Ini akan kesusahan nih ya. Kemudian
Kalau kita lihat pengolahan secara tradisional ini memang memiliki keterbatasan dari awal proses gitu ya, kemudian juga, pemakaian data yang tidak bisa bersama-sama, kemudian juga susah untuk dilakukan, pertukaran data aplikasi. Misalkan begini nih, di bagian marketing sudah punya data, di bagian accounting sudah punya data. Nah, suatu saat mereka pengen menggabungkan ini data atau sistem ini akan digabungkan terintegrasi kira-kira seperti itu ya. Nah, ini akan menjadi kesulitan karena memang aplikasinya berbeda, filenya juga bentuknya berbeda-beda. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Terus gimana dong solusinya gitu kan? Nah, eee, kita perlu yang namanya basis data ya. Jadi oke kita, untuk, yang proses pengolahan data secara tradisional memang ada kelemahan ya, untuk mengatasinya seperti apa sih? Kita akan menggunakan basis data, apalagi model sekarang ya, data itu besar sekali. Modelnya adalah big data gitu ya. Kemarin kita sudah bahas di kuliah kita sebelumnya tentang big data. Nah, tentunya proses pengolahan tradisional itu sangat susah untuk, proses, pengolahan dengan big data gitu ya. Sehingga kita perlu basis data. Nah, apa sih yang dimaksud dengan basis data? Anda bisa baca di sini, basis data ini sekumpulan data yang saling terhubung, disimpan dengan minimum redundancy atau uh, apa namanya data-data yang saling bertumpuk itu diminimalkan, kemudian dengan apa namanya digunakan dengan aplikasi yang sama-sama, kemudian secara optimal dan tujuan itu bisa tercapai. Nah, kenapa kita harus menggunakan basis data nih, gitu kan? Nah, basis data itu kita akan mendapatkan data itu secara cepat. Orang akuntansi bisa mengakses data dari marketing, begitu juga sebaliknya. Data bisa kita lebih cepat karena datanya satu, sama gitu ya. Dan ini bisa kita share datanya, bisa sharing ya. Kemudian di dalam penggunaan basis data terdapat suatu tempat penyimpanan yang satu gitu ya, penyimpanan yang satu. Jadi kalau yang tradisional kan datanya disimpannya di mana-mana nih, gitu kan. Kalau ini kita punya tempat penyimpanan yang satu dan dikelola dari satu itu semua. Jadi sistem semuanya ngambil data dari tempat yang sama. Nah, data tersebut didefinisikan kembali dan kemudian dapat diakses oleh berbagai pengguna aplikasi. Penggunaan basis data memberikan sejumlah keunggulan potensial dibandingkan dengan pemrosesan file tradisional. Nah, manajemen, ada proses yang namanya database management. Nah, database management ini sebuah software sebenarnya yang bagaimana dirancang untuk membuat data itu menjadi lebih tertata dan kemudian juga lebih berguna. Ya, uh, intinya sebenarnya database management system itu akan digunakan oleh uh, jaringan komputer gitu ya, sehingga supaya untuk pengolahan data itu tidak mengalami kekacauan karena datanya besar gitu ya. Karena datanya besar dan penggunaannya banyak, yang semuanya menggunakan dari satu sumber data. Nah, ini perlu yang namanya manajemen. Maka namanya adalah database management system. Bentuknya adalah software yang memang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data. Nah, sehingga kalau kita lihat database management ini adalah sebenarnya adalah perantara antara pengguna dan database sehingga mereka akan bisa berinteraksi dengan baik dan tidak ada kekacauan gitu ya. Nah, karena itu tadi software berarti ada bahasa komputer ya yang digunakan. Nah, ini ada definisi data definition language atau DDL, ada juga namanya data manipulation language atau DBL. Anda bisa lihat, Anda bisa cek nanti seperti apa itu, Anda bisa cari sendiri. Kemudian macam-macam nih ya jadi di dunia sekarang ini sudah banyak program software mengenai database management system ya. Ada MySQL, Oracle, macam-macam tuh ya. Nah, itu semua sudah ada, sudah dijual umum gitu ya. Nah, yang penting lagi kita harus tahu bahwa komponen database management system itu ada file manager, data manager, query processor, dan DML precompiler. Nah, ini uh, technical sekali ya untuk orang mahasiswa akuntansi mungkin agak bingung bentuknya seperti apa sih gitu kan ya. Nah, memang ini sangat-sangat technical
Tapi perlu kita ketahui lah ya, sebagai seorang akuntan, kita juga perlu tahu dalamnya seperti apa, karena ke depan kita akan menggunakan database management system nih. Jadi kita harus familiar dengan istilah-istilah dalam database management system. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada satu human resource database gitu ya, yang kemudian ada database management system. Kemudian ini misalkan dipakai oleh benefit view-nya. Ada nama, ini kita pakai. Ini juga pakai. Nah, database management system ini berguna untuk mengatur. Kalau ini pakainya gimana, ambil datanya seperti apa. Ini juga seperti itu. Nah, pengelolaan database, kalau Anda lihat, di sini ada database management system, ada client application. Jadi, database management system ini adalah untuk menggabungkan berbagai macam database yang kemudian digunakan juga membantu untuk memanage berbagai macam aplikasi yang digunakan oleh klien. Kemudian ada business intelligence. Nah, ini berbeda nih. Jadi, intelijen kok ada intelijennya gitu ya. Emang ada mata-matanya nih. Jadi kalau intelijen itu kan otak kita, wah mata-mata nih. Nah, bisnis intelijen, nah ini sebenarnya adalah sebuah konsep gitu ya, di mana keputusan-keputusan bisnis ini lebih bagus ya. Jadi data dari berbagai macam informasi yang diperoleh itu akan tergabung ya menjadi satu apa namanya satu kumpulan data begitu, satu database yang kemudian digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, bisnis intelijen merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ini tahun 2002 di Cipor mengatakan begitu. Ada lagi si Loudon 2007 mengatakan bahwa bisnis intelijen adalah alat analisa yang digunakan untuk mengkonsolidasi data, menganalisa, menyimpan, mengakses banyak data untuk membantu pembuatan keputusan. Ya, nah bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah software ya tentunya. Nah, fungsi bisnis intelijen apa? Yaitu untuk mengambil keputusan. Ya, jadi sistem di sini adalah membuat data-data ini menjadi terkompilasi begitu. Kemudian berbagai macam data itu mampu untuk kita ambil, kita sarikan, dan kemudian kita ambil mana yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan keputusan bisnis ya. Nah, ini yang kita gunakan. Kemudian bisnis proses intelijen bentuknya seperti ini nih, gitu ya. Ada database, kemudian execution loading, data warehouse-nya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Mungkin technical sekali ya untuk mahasiswa akuntansi ini. Nah, bisnis intelijen ini sebenarnya ini ya, karena ada nama kata-kata intelijen gitu ya. Intelijen berarti ini sebenarnya adalah cara sebuah bisnis ini untuk mengambil berbagai macam data dari eksternal, yaitu dari perusahaan-perusahaan di luar perusahaan ini ya. Kemudian mereka menggabungkan itu, mengolah itu, dan mereka mengambil kesimpulan dari situ. Jadi intinya bisnis intelijen itu mengambil data dari eksternal perusahaan ya. Nah, ada beberapa faktor yang mengakibatkan kegagalan dalam implementasi bisnis intelijen. Misalkan perencanaan yang kurang matang, kualitas data yang kurang baik, kurangnya mengantisipasi terhadap perubahan organisasi. Jadi kalau kita mau melihat eksternal perusahaan itu seperti apa, kita juga harus melihat dong bagaimana sebenarnya perusahaan itu berjalan, perubahan-perubahannya yang seperti apa, dan jangan lupa juga kita harus membuat perencanaan yang baik dan kualitas data yang memang benar-benar kita ambil itu data yang berkualitas gitu ya. Jadi bukan data hoax atau data-data yang tidak penting untuk perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih manfaat bisnis intelijen pada organisasi atau perusahaan gitu ya?
Yang pasti adalah meningkatkan nilai dari data dan informasi organisasi. Tetapi juga selain itu juga untuk pemantauan kinerja organisasi, meningkatkan nilai investasi dari teknologi informasi yang sudah ada, kemudian menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik. Jadi dengan bisnis intelijen, karyawan ini diharapkan untuk bisa membuat sebuah analisa yang tajam, yaitu analisa di eksternal perusahaan yang kemudian dibawa untuk membuat keputusan internal perusahaan. Nah, ini bisnis intelijen sangat bermanfaat di sini. Nah, komponen utama dari bisnis intelijen apa? Komponen utama dari bisnis intelijen adalah ada data warehouse. Nanti kita bahas nih, ada bisnis analytic, data mining, dan bisnis performance management. Data warehouse itu apa? Adalah pusat data ya, yang mampu memberikan database yang berorientasi untuk informasi yang eh, informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan baik di decision support system maupun executive support system. Nanti kita lihat contohnya. Nah, data yang disusun ini biasanya mengikuti subjek yang berisi informasi-informasi yang penting untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, database ini kemudian akan dikelompokkan, misalkan ya, ada pelanggan, gudang, dan lain sebagainya. Nah, semua data itu akan tersimpan dalam sistem data warehouse. Kemudian apa yang dimaksud dengan bisnis analitik? Tadi yang nomor 2 adalah bisnis analitik ya, bagian dari bisnis intelijen. Kalau kita lihat, ini ada the application of analytic technique to resolve business issue. Jadi di sini adalah sebuah aplikasi yang berbasis pada analitik ya untuk menyelesaikan isu-isu bisnis gitu ya. Nah, di sini sebenarnya adalah bagaimana kita menggunakan, kita memahami pengetahuan, kemudian bisa mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan bisnis, menentukan solusi untuk permasalahan bisnis juga. Banyak bisnis analitik di sini yang sering kita menggunakan data-data statistik juga di situ. Jadi bisnis analitik di sini banyak fungsinya. Intinya adalah bagaimana kita melihat bisnis, melihat tren-tren bisnis gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengubahnya menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, kemudian kita lihat data mining. Data mining ini apa sih gitu ya? Mungkin sering dengar gitu ya. Memang ini agak teknikal sekali sih sebenarnya untuk orang akuntansi, tetapi saya pikir ini juga penting untuk mengerti apa yang dimaksud dengan data mining. Data mining itu adalah proses ekstraksi atas penggalian data informasi yang besar. Data sekarang kita modelnya adalah big data ya, bukan data yang kecil lagi. Nah, ini semuanya perlu untuk kita ekstraksi. Mana yang penting dan mana yang enggak. Inti dari data-data itu seperti apa. Sehingga kita bisa mengambil pola-pola yang kita nggak paham polanya, tetapi ada polanya sebenarnya. Nah, ini namanya data mining. Nah, ini penting sekarang ya, apalagi untuk memahami perusahaan IT atau digital business sekarang itu memang harus benar-benar mengerti bagaimana pola perilaku daripada customer-nya, gitu ya. Nah, ini penting dilakukan oleh beberapa bisnis ya, karena di sini itulah yang menjadi poin kunci sukses sebuah bisnis. Sehingga data mining ini memang benar-benar harus bisa gitu ya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan digital bisnis. Sehingga ketika kita akan menemukan pola-pola yang biasanya dilakukan oleh customer kita. Nah, ini data mining. Penting di sini untuk kita memahami pentingnya data mining ini bagi sebuah perusahaan. Nah, proses pencarian data di dalam data mining ya, jadi dari data yang besar, big data nih ya, data yang besar sekali. Ini yang pertama ada pembersihan data, yaitu penghapusan data-data yang memang nggak penting, mengganggu ya. Kemudian ada integrasi data, gitu ya. Bagaimana data ini digabungkan berdasarkan sumber-sumber data yang ada. Kemudian pemilihan data, kemudian transformasi data. Nah, data ini bisa ditransformasikan ke dalam bentuk tertentu. Ada video, ada statistik analytical gitu ya. Ini proses transformasi. Tinggal kita pengen format data yang seperti apa.
Kemudian penggalian sebuah data, penggalian data tentunya dengan analisa nih, data kok bisa seperti ini, seperti apa, di belakang data ini ada apa. Nah, itu penggalian data, sampai kemudian kita menemukan pola dan mengevaluasi pola tersebut. Nah, proses selanjutnya adalah mengevaluasi pola. Pola-polanya, oh ya, ternyata polanya seperti itu gitu ya. Dan polanya ini biasanya adalah kita bisa melihat dari kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Nah, itu yang kemudian menimbulkan sebuah pola. Nah, kemudian terakhir dalam data mining adalah penyajian pola. Oh, ini loh polanya seperti ini. Oh, polanya Anita Wijayanti nih kalau makan sukanya makannya ini. Nah, itu kalau suka pesen apa namanya? GoFood. Nah, itu kelihatan tuh gitu kan. Oh, kalau jam segini nih laparnya ini biasanya jam 11 nih, nggak jam 12 ya. Jam 11. Nah, ini bisa sebenarnya seperti itu. Contohnya aja. Kemudian ada bisnis performance management ya. Jadi sistem real time yang memberikan pesan kepada manajer tentang potensi kesempatan. Jadi apa namanya? Bisnis performance management ini adalah sebuah sistem yang dimana ini akan memberikan masukan kepada manajer tentang model-model keputusan yang bisa dijalankan. Nah, ini biasanya kalau di perusahaan itu ada nih disebutnya CPM gitu ya. Kemudian Oracle itu menyebutnya manajemen kinerja perusahaan atau EPM gitu ya. Uh, SAP ini biasanya manajemen perusahaan strategis atau SAM, sebutannya macam-macam sih, tapi intinya sebenarnya di situ adalah suatu sistem yang memberikan masukan kepada perusahaan untuk kira-kira model pengambilan keputusan yang bagus seperti apa. Nah, di sini komponen utamanya adalah manajemen loop tertutup atau proses analitik ya yang didukung oleh teknologi. Jadi sebenarnya adalah bagaimana manajemen komponen utamanya adalah bagaimana manajemen ini menjadi apa namanya proses manajemen sendiri seperti apa gitu ya, yang kemudian juga didukung oleh analitiknya seperti apa. Kemudian ini juga sebagai alat bantu perusahaan untuk menentukan tujuan strategisnya seperti apa dan kemudian juga untuk memantau indikator kinerja utama dari sebuah perusahaan ya. Jadi ini sebenarnya lebih mengarah kepada strategis ya. Jadi kalau bisnis performance management ini keputusan-keputusan strategis oleh perusahaan seperti apa. Nah, ini contohnya ya, ada strategi, plan, monitor, acting atau adjust ya. Jadi ini model dari business performance management (BPM) itu seperti ini ya. Ada misi, visi. Kalau plan-nya ada budget, plan, model dan lain sebagainya. Nah, contoh penggunaan daripada bisnis intelijen ya. Jadi di sini nih, kalau kita lihat nih ya, manajemen dan jenis-jenis informasi, kemudian kelompok yang memerlukan. Jadi ada strategic level, ada manajemen level, ada operational level gitu ya. Di sini ada bagian-bagian. Nah, kemudian di sini di pucuk pimpinan di sini nih ada beberapa yang namanya adalah strategic level itu biasanya membantu pekerjaannya adalah membantu manajer senior untuk mengambil keputusan strategik. Ini contohnya adalah executive support system. Kemudian ada manajemen level itu membantu dan memonitoring, mengontrol administrasi perusahaan biasanya dilakukan oleh manajer menengah. Ini biasanya adalah manajemen information system dan decision support system namanya. Kemudian untuk operating level sistemnya biasanya adalah untuk manajer-manajer yang menjaga agar kegiatan transaksi sehari-hari perusahaan bisa berjalan lancar. Misalkan transaksi proses sistem. Lah, bisnis intelijen masuk di mana? Semuanya ini bisa menggunakan bisnis intelijen ya untuk mengambil keputusan. Nah, ini salah satu contohnya. Ada input organisasi, pemrosesan, output perusahaan seperti apa dan penggunanya seperti apa. Nah, ini semua sudah menggunakan bisnis intelijen. Data-data akan masuk ke dalam sistem dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah,
Jadi kesimpulan kita bahwa secara umum bisnis intelijen merupakan sebuah proses untuk melakukan ekstrak data-data operasional perusahaan, pengumpulan dalam sebuah warehouse. Jadi data-data begitu banyak data-data ini ya, baik data internal operasional perusahaan maupun data-data dari eksternal itu kita kumpulkan semua ke dalam yang namanya warehouse. Nah, selanjutnya warehouse ini akan diproses untuk menggunakan berbagai analis statistik ya dalam proses data mining sehingga didapatkan kecenderungan pola tadi ya. Nah, kemudian dengan demikian manajemen ini dapat mengambil berbagai keputusan. Oke, saya kira itu untuk bisnis intelijen. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Terima kasih.